Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf adalah cucu dari Nabi Ishak. Silsilah lengkapnya adalah Yusuf bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim, bin Azar, bin Nahur, bin Suruj, bin Ra'uf, bin Falis, bin A'bir, bin Salih, bin Arfasad, bin Syam, bin Nuh alaihi salam. Nabi Yusuf mempunyai 12 orang saudara. Beliau merupakan anak yang ketujuh. Di antara ke-12 saudara Nabi Yusuf, hanya Benyamin saudara sekandungnya. Namun ibu kandungnya wafat ketika berusia 12 tahun. Al-Quran mengawali kisah Yusuf saat ia masih muda. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yusuf ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan tunduk dan bersujud di hadapanku." Quran Surat Yusuf ayat keempat. Mimpi itu ia beritahukan kepada ayahnya. Nabi Yakub yang menyuruhnya agar tidak memberitahukan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang pencemburu. Ayahnya berkata, "Hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, sebab akan menimbulkan kedengkian di hati mereka sehingga mereka tergoda oleh syaitan untuk mengatur siasat mencelakakanmu. Mereka akan membuat tipu daya dan berbuat makar terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh manusia yang sangat nyata." Quran Surat Yusuf ayat kelima. Nabi Yusuf alaihissalam juga merupakan anak yang paling disayangi Nabi Yakub, sehingga saudaranya merasa cemburu dan mereka merencanakan suatu rencana untuk membuang Nabi Yusuf, yaitu ketika saudara-saudara Yusuf berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita adalah suatu kelompok yang lebih kuat dan lebih bermanfaat bagi ayah daripada mereka berdua. Dengan lebih mengatasnamakan Yusuf dan saudara kandungnya daripada kita, sesungguhnya ayah kita telah keliru dan jauh dari kebenaran, padahal kebenaran itu amat jelas." Quran Surat Yusuf ayat ke-8. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin pada Nabi Yakub alaihissalam untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama mereka, dan mereka diizinkan dalam perjalanan. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggal pergi oleh saudara-saudaranya, sehingga kemudian segerombolan kabilah yang sedang dalam perjalanan ke Mesir melewati sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air, namun bukan air yang mereka dapatkan, melainkan pemuda tampan yang keluar dari sumur. Nabi Yusuf pun dibawa oleh mereka ke Mesir untuk dijadikan budak. Nabi Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz hingga beberapa tahun kemudian. Kian lama Nabi Yusuf pun bertumbuh menjadi laki-laki tampan, hingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Zulaikha merasa tertarik dan berusaha menggoda Nabi Yusuf, namun beliau menolaknya. Wanita yang rumahnya ditempati Yusuf di bawah kekuasaannya ingin merayu Yusuf agar ia mau menggaulinya. Wanita itu mendekat ke hadapan Yusuf dan menampakkan keindahan tubuhnya. Ia menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku. Telah kusediakan diriku untukmu." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu bersamamu? Sementara suamimu yang mulia itu adalah tuanku yang telah memposisikan aku dengan baik. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina." Quran Surat Yusuf ayat ke-23. Tapi semakin kuat Nabi Yusuf menolak, semakin kuat istri pembesar kerajaan Mesir itu merayu dan memaksanya. Apalagi mereka hanya berdua saja di dalam kamar, keadaan sekitarnya juga sangat sepi. Para pembesar kerajaan sedang sibuk dengan urusan kerajaan. Istri Al-Aziz mengomentari omongan mereka dengan berkata,
Pemuda tampan yang telah mempesona dan membuat kalian terkagum-kagum itulah yang membuat kalian mencerca aku. Aku telah memintanya dan mencoba memperdayanya untuk memenuhi ajakanku, tetapi dia enggan. Seakan-akan dirinya terjaga dan ia ingin selalu terus menjaganya. Sungguh, jika ia tidak menuruti perintahku, maka ia akan dijobloskan ke dalam penjara dan akan menjadi terhina. Bisikan syaitan telah membuat Zulaikha lupa segalanya. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah Yusuf harus tunduk dan takluk kepadanya. Tapi atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf tetap bersikeras menolak bujuk rayu Zulaikha. Karena semakin terdesak, Nabi Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar. Tapi Zulaikha mengejar dari belakang dan mencengkram baju bagian belakang Nabi Yusuf hingga robek. Pada saat itulah suami Zulaikha muncul di depan pintu. Zulaikha panik dan justru memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam di depan suaminya. Zulaikha berkata bahwa Yusuf hendak melakukan perbuatan tercela terhadapnya. Meski Kidfir merasa ada yang aneh dan tidak percaya sepenuhnya kepada istrinya, tapi dia tetap menghukum Yusuf. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk melindungi nama baik keluarganya. Nabi Yusuf pun akhirnya mendekam dalam penjara. Yusuf berkata, setelah mendengar ancaman istri Al-Aziz dan juga mendengar nasihat wanita-wanita itu, agar menuruti saja keinginannya, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada permintaan mereka kepadaku. Sebab itu berarti melanggar perintahmu. Kalau saja engkau tidak melindungi aku dari makar dan tipu daya mereka, niscaya aku cenderung mengikuti mereka, sehingga aku termasuk orang-orang bodoh dan bersalah. Quran Surat Yusuf ayat ke-33. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa di dalam penjara, mereka mengetahui bahwa Yusuf memiliki kejujuran tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Bersama Yusuf, masuklah pula ke dalam penjara dua orang pemuda dari pelayan raja. Salah seorang di antara mereka berkata kepada Yusuf, "Aku bermimpi memeras anggur untuk kujadikan khamar." Yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Kemudian sebagian roti itu dimakan burung. Beritahulah kepada kami, hai Yusuf, takwil mimpi kami dan kesudahan nasib kami berdasarkan petunjuk mimpi itu. Sesungguhnya kami sangat yakin bahwa kamu termasuk orang-orang yang mempunyai sifat baik dan kemampuan menakwil mimpi dengan baik." Quran Surat Yusuf ayat ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa kepada Nabi Yusuf, yaitu kemampuan menafsirkan mimpi. Dengan kemampuan itu, Nabi Yusuf telah menyelamatkan kerajaan Mesir dari kelaparan akibat kemarau yang sangat panjang. Hal itu bermula ketika pada suatu malam Raja Mesir, yaitu Raja Ar-Royan, bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 7 ekor sapi gemuk muncul dari sungai dan merumput di padang rumput tak jauh dari sungai itu. Tak lama kemudian muncul 7 ekor sapi kurus dari sungai. Ketujuh sapi itu segera bergabung merumput bersama 7 ekor sapi gemuk. Tapi tiba-tiba ketujuh ekor sapi kurus itu memakan 7 ekor sapi gemuk. Mimpi Raja Mesir itu berlanjut. Ia melihat 7 bulir gandum yang segar di sebuah batang kayu dan 7 bulir gandum kering di sebuah batang kayu yang lain. Sama dengan mimpinya sebelumnya. 7 bulir gandum kering ini memakan habis 7 bulir gandum yang segar. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan datang 7 tahun dengan musim subur berturut-turut di negeri ini. 7 tahun tersebut akan membawa kemakmuran. Segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah ruah. Setelah musim subur itu, akan datang musim kemarau selama 7 tahun yang menyebabkan kemarau panjang. Saat itu tak ada tanaman yang tumbuh. Jadi selama masa subur itu, simpanlah hasil-hasil panen untuk persiapan di musim kemarau kelak. Setelah raja mendengarkan tafsir Nabi Yusuf alaihissalam, ia menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Zulaikha akhirnya mengakui apa yang dilakukannya pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang mengurus pengolahan pangan harta kekayaan kerajaan.
Ketika masa kemarau tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Nabi Yusuf alaihissalam, namun ternyata saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Nabi Yusuf memiliki trik, yaitu jika mereka ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka, yaitu Benyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun menuruti perkataannya. Diajaklah Benyamin pergi ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Ketika mereka telah mendapatkan makanan dan hendak pulang, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal tersebut menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang. Ini merupakan trik Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub pun semakin merasa sedih karena kehilangan anak bungsunya. Seketika itu juga ia kehilangan penglihatan karena kehilangan Yusuf dan saudaranya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi kepadanya, Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Nabi Yusuf kemudian meminta mereka membawakan bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatannya, dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tuanya dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya bersujud untuk menghormatinya. Nabi Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya pada masa muda yang ditafsirkan oleh ayahnya. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.